kita nyanyikan ya. Dari terbit matahari. Masih ingat kan? Kita nyanyikan ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, sekarang sebelum kita masuk ibadah hari ini, mari kita berdoa. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang masih Engkau berikan pada kami hingga hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami ingin ibadah Tuhan, ingin mendengarkan firman Tuhan, ingin memuji-Mu ya Tuhan. Biarlah acara sekolah minggu hari ini berjalan dengan lancar. Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir acara ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Oke adik-adik, masih semangat kan? Masih Kak. Sekarang kita menyanyikan lagu King Kong badannya besar. Masih ingat? Masih. Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. 3, 2, 1. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Saya. Apakah Alkitab dan buku tulisnya sudah di depan adik-adik? Sudah ya? Kalau gitu, Selamat mendengarkan. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semuanya yang berada di rumah masing-masing di dalam keadaan yang sehat, sukacita, dan juga semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur karena Tuhan Yesus hari ini memberikan kami waktu, kesempatan untuk kembali beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin ibadah kami Tuhan, terlebih kalau saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang berkati firman-Mu ini supaya masuk ke dalam hati kami, pribadi lepas pribadi, dan juga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, supaya Tuhan disenangkan oleh hidup kami.
Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Oke adik-adik, mari kita buka kitab kita dari Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 7. Judul perikopnya adalah Hamba Tuhan yang menderita. Kakak baca, adik-adik di rumah ngikutin ya. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang membunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Nah, kakak mau sedikit cerita tentang firman Tuhan hari ini. Adik-adik semua dengerin ya di rumah masing-masing. Firman Tuhan hari ini kita akan mendengar tentang pribadi Yesus yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan umat manusia. Pasti adik-adik tahu kan apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk menyelamatkan umat manusia, adik-adik semua di rumah dari dosa? Ya, dengan Yesus itu datang ke dunia menjadi serupa dengan manusia dan dia memberikan dirinya untuk disalibkan. Di mana adik-adik? Tahu nggak nama tempat Tuhan Yesus disalibkan? Ya, betul. Di Bukit Golgota. Ya. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau kita baca di Yesaya 53 tadi, dikatakan ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Jadi firman Tuhan yang kita baca barusan itu menceritakan tentang perjalanan Yesus. Ketika Yesus menjadi manusia, Yesus dihina. Tuhan Yesus tidak dipercaya bahwa dia adalah Raja yang Tuhan utus untuk menebus umat manusia daripada dosa. Nah, tahu nggak sih adik-adik, pengorbanan Tuhan Yesus adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Karena keluar biasaan Tuhan Yesus ini mampu menyelamatkan umat manusia. Bayangin, kalau kita tidak diselamatkan Tuhan Yesus, kita tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karya keselamatan Tuhan Yesus ini sudah dinubuatkan sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Di dalam kitab Yesaya itu sendiri dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu akan dihina, Tuhan Yesus itu akan disiksa, Tuhan Yesus itu akan menderita kesengsaraan demi menanggung setiap dosa kita semua adik-adik. Berarti Tuhan Yesus ini sangat-sangat perhatian ya kepada kita semua adik-adik. Buktinya Tuhan Yesus tidak mau kita semua, anak-anak sekolah minggu HKBP Balaraja, guru-guru sekolah minggu, orang tua kita dan semua umat manusia yang dikasihi Tuhan jatuh ke dalam dosa sehingga mendapat maut. Tuhan Yesus baik banget ya adik-adik. Tuhan rela dirinya sendiri yang dikorbankan untuk menggantikan setiap dosa-dosa kita. Masa kita yang bandel, kita yang suka males-malesan, tapi Tuhan Yesus yang harus dihukum. Coba adik-adik di rumah bayangkan, kalau ada nih, kakak kasih contoh. Namanya Andi. Dia anak laki-laki
dia seorang kakak. Nah, si Andi ini disuruh mamanya untuk menjaga Anti adiknya. Tapi Andi malahan pergi bermain game. Andi malahan main-main saja bersama temannya, sedangkan Anti adiknya tidak dijagai. Jadi waktu mamahnya lagi sibuk mencuci baju, mamahnya lagi sibuk masak-masak, adiknya nggak ada yang jaga. Suatu ketika adiknya tidak ada yang menjaga, adiknya jatuh. Nah, mamanya kaget, kok bisa-bisanya Anti jatuh? Pas mamahnya cek, ternyata Andi tidak menjaga adiknya. Ya, adik-adik semua tahu kan kalau Andi itu malahan pergi main game, asik bersama teman-temannya. Coba adik-adik nilai, kalau kayak gini yang harus dihukum siapa? Pasti Andi kan? Andi harus dihukum karena dia tidak mendengar perintah mamahnya. Harusnya seperti itu, yang bersalah lah yang dihukum. Tapi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus mau nih setiap kita tidak dihukum. Karena dosa yang kita perbuat ini membuat kita punya jarak kepada Tuhan Allah, membuat kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Makanya Tuhan Yesus rela untuk menebus dosa umat manusia dengan darahnya, dengan dirinya sendiri. Adik-adik, sungguh sangat luar biasa kan perbuatan Tuhan Yesus. Nah, dari firman hari ini juga Tuhan mau mengajak kita sama seperti Tuhan yang peduli kepada kita, Tuhan yang mengasihi kita, kita juga harus mengasihi sesama umat manusia. Mengasihi orang tua kita, kakak kita, adik kita, teman-teman kita. Jangan dicontoh kayak Andi. Andi tidak mengasihi adiknya. Juga kita nilai dia tidak bisa mengasihi mamahnya karena dia tidak dengar-dengaran dengan perintah mamahnya. Kalau adik-adik sudah mengerti firman Tuhan hari ini tentang pengorbanan Tuhan Yesus, tentang betapa berharganya pengorbanan Tuhan Yesus, pasti adik-adik juga mau ya ngelakuin semua firman Tuhan. Salah 10-nya. Tahu nggak? Masih ingat kan adik-adik semua 10 titah Tuhan? Coba yang pertama apa? Ya, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Dari situ kita belajar untuk apa? Hanya berdoa, hanya berharap kepada Tuhan Yesus. Kalau adik-adik lebih memilih main game daripada berdoa, berarti sudah nggak nurut tuh sama titah pertama. Terus, titah yang berhubungan sama orang tua kita. Titah keberapa? Titah kelima. Betul banget. Isinya apa adik-adik? Hormatilah ayah dan ibumu supaya engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ya kan? Nah, dari situ kita belajar supaya kita turut sama orang tua, sama mama, dan juga sama papa. Oke adik-adik, itu saja firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik semua mengerti bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua, sehingga Tuhan Yesus rela datang ke dunia ini dan menebus dosa kita semua. Oke adik-adik, sebelum kita tutup firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pagi hari ini untuk kesempatan kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan hari ini kepada adik-adik sekolah minggu untuk mengerti tentang penderitaan Tuhan ketika Tuhan Yesus rela berkorban bagi kami semua supaya kami tidak masuk ke dalam maut. Tuhan Yesus, ajari setiap anak-anak sekolah minggu untuk semangat untuk melakukan firman Tuhan. Kiranya kami selalu bersukacita di dalam melakukan firman Tuhan, mau rajin berdoa, rajin baca firman, rajin untuk melakukan setiap kebaikan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Mari kita nyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Kita nyanyikan sama-sama ya.
Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oke, kita akan menutup ibadah sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.